Shalom, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari persiapkan hati Anda untuk memuji, menyembah, serta responi setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GMS Semarang, saya ucapkan welcome home. Supaya Anda dapat terhubung dengan kami, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY, serta mengikuti akun IG kami dengan nama GMS Semarang. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan Anda rindu mempunyai komunitas rohani, Anda dapat menghubungi nomor WA kami di 08222 30390. Memberikan persembahan merupakan bagian dalam ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat melakukannya dengan transfer ke nomor rekening bank yang tertera dalam layar Anda. Atau Anda dapat juga melakukannya dengan scan QR Code sesuai aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, Anda dapat melakukannya dengan transfer ke nomor rekening bank yang tertera dalam layar kaca Anda dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, mari persiapkan diri Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk hari yang indah ini dan kami ingin rindu dilawat oleh Engkau dalam ibadah hari ini. Kiranya Engkau hadir di setiap tempat kami masing-masing dan kiranya Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Salam jemaat Tuhan. Mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari semuanya katakan haleluya.
Sa
terima kasih untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk sekali lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Sebuah kesempatan yang istimewa Tuhan, kami masih boleh mendengar firman-Mu untuk menyegarkan, mendidik, membangun hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, Kau berbicara kepada umat-Mu Tuhan, biar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Anda hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang saya bagikan. Terima kasih juga untuk Pastor Bernard dan Pastor Anita yang memberikan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati hidup Anda dan memberikan Anda sebuah tuntunan untuk hari-hari ke depan. Saya percaya hari ini Anda ada sebagaimana Anda ada, itu juga karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan Anda. Dan Anda ada dalam sebuah gereja yang sungguh-sungguh membangun hidup Anda. Ya, GMS Semarang punya gembala yang suka mengajar dan Anda menjadi jemaat yang terus dibangun. Dan saya percaya Anda akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah tentang penyediaan Tuhan atau God's provision. Ya, tahun ini kita masuk di dalam tahun the year of praise and provision. Ya, untung nggak kebalik ya saudara ya. Kita memuji Tuhan bukan karena provisionnya, tapi kita memuji Tuhan karena siapa Tuhan. Dan karena itu Tuhan juga memberikan kita penyediaannya. Saudara, kita tahu kita menyembah Allah yang adalah Jehovah Jireh. Nama lain dari Tuhan kita disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Apakah Anda percaya bahwa Allah menyembah Allah yang menyediakan bagi Anda? Allah yang sama yang menjanjikan Anda surga ketika Anda sudah nanti dipanggil Tuhan gitu ya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus menjanjikan surga kalau Anda nanti kita semua sudah meninggal. Tapi bagaimana selama kita masih hidup di dalam muka bumi ini? Kalau Anda percaya bahwa Allah itu menyediakan surga bagi Anda, iman yang sama, Anda juga seharusnya percaya bahwa Allah yang sama itu menyertai Anda di muka bumi ini. Tidak hanya menjanjikan nanti setelah tidak di bumi lagi, tapi selama di muka bumi ini Tuhan menjanjikan penyertaannya dan penyediaannya. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang sudah sering dibaca, tapi hari ini saya mau kupas lagi mulai ayat yang ke-25. Ya, judulnya hal kekhawatiran. Apa sih yang dikhawatirkan manusia? Apa sih yang ada di dalam hati manusia yang seringkali membuat kita itu galau gitu ya? Dikatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Kira-kira aku besok makan apa ya? Puji Tuhan, ada orang-orang yang bertanya, apakah besok aku masih bisa makan? Saudara, itu membuat banyak orang itu bisa khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, di dalam satu perikop firman Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana cara Allah menyediakan bagi kita.
Ya kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, kebenarannya dan kenyataannya uang itu tidak jatuh dari langit, Saudara ya. Makanan itu tidak jatuh dari langit. Bagaimana kita ini bisa mencapai atau menerima atau mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu yang membuat banyak orang itu khawatir. Apakah aku bisa makan? Apakah aku bisa punya baju? Lebih tepatnya punya baju baru gitu ya. Apakah apa yang akan aku minum? Ya, apa yang akan aku pakai dan sebagainya. Itu yang membuat banyak orang khawatir. Makanya di ayat yang ke-32 dikatakan semua itu makan, minum, pakaian dan kesenangan-kesenangan lainnya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa dikatakan bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah? Mereka gak kenal bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Makanya mereka cari. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti tanpa kita ini teriak-teriak sama Tuhan. Sama seperti Anda menyediakan semua keperluan anak Anda yang masih kecil gitu ya, bayi. Anak Anda tidak tahu bahkan kalau dia membutuhkan semua itu. Tapi Anda sebagai orang tuanya tahu bahwa dia memerlukan semuanya itu. Anda menyediakan semua yang dia butuhkan. Semua yang terbaik yang Anda bisa berikan. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara percayakah bahwa kadang-kadang kita ini bahkan tidak tahu kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu kebutuhan kita dan dia menyediakan semua bahkan sebelum kita tuh menyadarinya. Nah banyak orang khawatir. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita ada bagaimana cara kita ini mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, dari pihak Tuhan jelas Tuhan menyediakan. Dari pihak kita bagaimana kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Perhatikan ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Saudara, ada satu prinsip yang Tuhan itu jelaskan di sini. Burung itu nggak bisa nabur dan nggak menuai gitu ya, karena dia nggak menabur, dia nggak menuai, tapi dipelihara. Ada sebuah standar gitu ya, burung itu bisa tetap makan, dia nggak akan mati, dia cari. Ya makanan itu nggak tiba-tiba jatuh di sarang burung itu sendiri, burung itu harus cari. Kalau dia mau lebih dikatakan ya dia harus menabur dan menuai. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, burung gak bisa menabur dan gak bisa menuai. Tuhan bilang kamu itu bisa menabur dan menuai, berarti kamu itu bisa lebih dari burung. Saudara, ada satu prinsip yang Tuhan di sini tulis, tidak menabur dan tidak menuai. Berarti kita bisa menabur dan kita bisa menuai. Di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Ayat ini ditulis di dalam cerita ketika Nuh keluar dari bahtera selesai air bah, ya setelah Tuhan memusnahkan semuanya, Tuhan menyesal tapi kemudian Tuhan menyelamatkan satu keluarga ini untuk memulai sebuah keluarga yang baru di dalam bumi ini. Tuhan berkata, selama bumi masih ada, selama bumi masih kita tinggali, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa arti ayat ini? Artinya Tuhan itu menjanjikan kalau Anda menabur, Anda pasti menuai. Karena firman Tuhan katakan tidak akan berhenti ini musim menabur dan musim menuai. Kalau Anda menabur, janjinya pasti akan Anda tuai. Anda nggak akan menabur dengan sia-sia. Menabur itu bisa banyak hal. Ya, kalau Anda mau hidup, Anda harus hidup dari tuaian. Itu prinsip pertama. Dikatakan, Anda bisa apa yang Anda tabur, di mana Anda menabur, di situ Anda akan menuai. Entah dari keputusan sampai pemberian. Hari ini Anda hidup, Anda menuai dari keputusan-keputusan yang Anda tabur di masa lalu. Apa yang akan Anda tuai di masa depan, taburlah dari keputusan hari ini. Demikian juga dengan pemberian. Apa yang Anda mau tuai, Anda perlu tabur mulai hari ini. Di 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di sini jelas dikatakan bagi Anda yang mau menabur, Tuhan itu akan menyediakan benih. Bagi Anda yang tahu bahwa hidup ini bukan cuma karena sekedar hidup gitu ya, mendapatkan apa yang kita cari, tapi kita juga menuai dari apa yang kita tabur. Saudara harus menabur karena Anda akan menuai. Di dalam apa yang ada, yang Anda terima sebagai berkat, entah itu gaji, entah itu pendapatan, dan sebagainya, semua yang Anda dapat, di dalamnya itu ada benih dan ada roti, saudara. Kalau Anda makan semua benih, Anda tidak akan bisa menabur dan Anda nggak akan dapat tuaian. Bayangkan seorang petani ya memakan semua hasil tanamannya. Dia nggak akan, hari ini dia bisa makan, tapi bagaimana dengan 6 bulan lagi? Dia nggak bisa makan, kenapa? Karena dia nggak ada yang dia tabur. Tidak ada benih yang dia tabur. Saudara harus tahu bahwa di dalam pendapatan yang Anda miliki, itu ada roti yang Anda bisa makan, ada benih yang Anda harus tabur. Taburlah di tempat yang subur. Ya, tabur di tempat yang benar. Tentunya salah satunya adalah di dalam ladang Tuhan. Kalau Anda menabur di ladang Tuhan, Anda akan dapatkan yang terbaik dari rumah Tuhan. Kalau Anda menabur kebaikan, Anda juga akan menuai kebaikan. Saudara, ini prinsip yang pertama. Itu adalah cara bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita, yaitu kita menuai dari taburan kita. Ya, yang kedua, di sini dikatakan kembali ke Matius pasal yang ke-6. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Tuhan mengajarkan kita prinsip yang kedua, yaitu kita harus mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Burung itu bisa hidup tanpa mengumpulkan bekal. Iya, dia cuma bisa hidup makan sehari-hari. Tapi kalau kalau kita sebagai manusia mau lebih, saudara, Anda perlu melakukan sesuatu, yaitu mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Apa itu? Menabung, saudara ya. Bedakan antara kikir dengan menabung atau berhemat. Kalau kikir itu karena takut, karena karena ketakutan, karena greedy, karena tamak. Tapi kalau menabung karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang dia harus sisihkan untuk masa depan. Di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Anda bisa buka Amsal yang ke-11 ayat yang ke-24. Dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Aneh ya. Kalau kita kan hemat pangkal kaya. Tapi kalau ini kok hemat tapi kok kekurangan. Apa yang diajarkan selama ini hemat pangkal kaya. Kalau yang ini firman Tuhan kok ngomong sebaliknya ya. Apa maksud firman Tuhan ini? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sometimes you can be rich by being generous. Or poor by being greedy. Ya, one give freely yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffer want. Artinya ada orang yang memberi tapi dia nggak tambah kekurangan tapi tambah diberkati. Ada orang yang menahan apa yang seharusnya dia beri, malah dia itu kekurangan atau selalu menginginkan dan tidak mendapatkan. Saudara, apa yang Anda miliki hari ini, apa yang Tuhan berikan? Sekali lagi saya berkata bahwa ada bagian yang Anda bisa makan, ada bagian yang Anda perlu tabur. Ya kan? Selain itu Anda juga perlu mengumpulkan bekal. Anda perlu punya tabungan. Amsal 13 ayat yang ke-11 dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, ini adalah prinsip mengumpulkan bekal. Beda dengan orang yang maunya cepet gitu ya. Prinsip dari mengumpulkan bekal adalah sedikit demi sedikit. Kenapa banyak orang itu gagal dalam menabung? Karena dia merasa tabunganku cuma sedikit. Apa yang membuat orang gagal menabung? Karena menabungnya dari sisa. Salah saudara, kalau Anda mau mengumpulkan bekal,
kumpulkan dari ketika Anda dapat pertama kali langsung sisihkan untuk ditabung. Kalau Anda tunggu sisa, nggak ada sisanya biasanya ya kan. Atau sisanya sedikit dan kita merasa kayak, cuma sedikit, apa sih gunanya? Akhirnya Anda habiskan. Ya, firman Tuhan juga katakan orang yang menghabiskan itu adalah orang yang bodoh. Orang yang menghabiskan apa yang dia terima, dikatakan di Amsal itu orang yang foolish, ada orang yang bodoh saudara. Dan Tuhan nggak mau kalau Anda mau menjadi orang bijak, ya Tuhan memberi, Anda perlu sisihkan dari awal bukan dari akhir. Dan yang berikutnya, kembali ke Matius pasal yang ke-6 tadi. Yang pertama menabur yang menuai. Yang kedua mengumpulkan bekal. Anda perlu mengumpulkan bekal. Sesuatu yang Anda harus sisihkan. Ada emergency fund, ada uang untuk sesuatu yang tidak terduga. Saudara, hidup ini tidak terduga bukan? Setahun ini sudah membuktikan ada banyak hal yang kita gak bisa kontrol, kita gak bisa duga. Kalau kita gak punya emergency fund, saudara, hidup ini sudah ada sesuatu yang pasti tentang hidup ini, yaitu ada hal-hal yang tidak terduga akan datang. Dan kita perlu mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga itu. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita perlu mengumpulkan bekal. Nah, selain itu apalagi? Ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara, ada prinsip yang ketiga yaitu kita harus bekerja. Pekerjaan adalah cara kita mendapatkan penyediaan Tuhan. Ya, dikatakan kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang dan melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Artinya apa saudara? Kalau dia nggak bekerja, dia makan makanannya orang lain. Saudara, kita ini disediakan makanan, penyediaan oleh Tuhan lewat apa? Lewat pekerjaan kita. Kalau kita memandang pekerjaan kita ini sebagai kutuk, sesuatu yang membebani, saudara, Anda salah. Pekerjaan adalah cara Allah menyediakan bagi Anda. Ya. Dan pertobatan kita itu seharusnya membuat kita tahu bahwa kita punya sebuah tujuan yang mulia di dalam pekerjaan kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28, Paulus berkata kepada orang-orang yang hidup di dalam pertobatan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ya kan? Kita harus bertobat dari perbuatan kita yang salah, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia tidak perlu mencuri lagi, supaya dia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Apakah firman Allah berkata demikian? Tidak. Firman Allah berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, orang yang mencuri itu biasanya kenapa? Dia kekurangan, dia curi karena dia merasa dia kurang, dia ambil dari orang lain. Ya kan? Tapi firman Tuhan katakan enggak cuma kamu harus bertobat dari tindakan mencuri, kamu harus bekerja, bukan cuma memenuhi kebutuhanmu sendiri, tapi Tuhan kasih sebuah tujuan yang lebih mulia. Hei, kalau Anda bekerja, ya, kalau yang tadinya males-malesan, yang tadinya suka mencuri itu bisa diartikan juga korupsi gitu kan. Itu kan artinya lain dari mencuri. Saudara, mengambil sesuatu yang harusnya bukan haknya. Tapi dia malas-malasan, tapi dia mencuri supaya dia dapatkan lebih baik daripada haknya. Supaya orang ini tidak cuma memenuhi kebutuhannya, tapi juga membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Anda punya tujuan yang mulia di dalam pekerjaan Anda. Anda bekerja seharusnya bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi Anda bekerja untuk jadi berkat buat orang lain.
Ya, pertobatan akan mengubah tujuan Anda di dalam bekerja. Pertobatan akan membuat Anda berubah dari cara Anda bekerja. Ya, bukan hanya pemenuhan kebutuhan, tapi jadi berkat buat orang lain. Bukan hanya bekerja dengan malas-malas, tapi jadi berkat dimanapun Anda berada dengan sungguh-sungguh. Beberapa hal yang menghalangi kita di dalam pekerjaan, yang menghalangi kita ini untuk mendapatkan penyediaan yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Ya, ada beberapa mental, saya pernah sampaikan ini juga di dalam khotbah. Beberapa mental yang menghalangi banyak orang. Mental pengembara. Tahu pengembara, saudara? Pengembara itu gak pernah tinggal di satu tempat lama. Dia pindah dari sini, pindah lagi ke situ, pindah lagi ke sini. Gak pernah cocok. Dia selalu pindah. Orang seperti ini sama seperti tumbuhan. Bagaimana dia bisa berbuah, bagaimana dia bisa menghasilkan kalau di tempat sebentar belum berakar sudah pindah lagi ke tempat yang lain. Sebentar pindah lagi ke tempat yang lain. Saudara, jangan punya mental pengembara. Punyalah mental yang punya komitmen. Ya, orang yang berkomitmen, orang yang belajar untuk setia di satu tempat. Belajar untuk Anda bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ujian-ujian yang harus dilalui. Saudara, di situ akan orang menghargai kesetiaan, saudara ya. Kalau Anda punya CV banyak panjang, tapi kerja di sini 1 tahun, kerja di sana 3 bulan, kerja di tempat lain lagi 6 bulan gitu ya. Anda masukkan CV ke perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru itu akan bertanya-tanya, Anda kan berapa lama bertahan di perusahaan ini? Saudara, dan orang itu mau komitmen. Anda harus belajar untuk setia. Kesetiaan itu pasti melalui banyak hal. Di dalam pekerjaan pasti yang namanya jenuh, belum lagi konflik dengan sesama rekan, belum lagi dengan atasan gitu ya, belum lagi dengan customer dan sebagainya. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi apakah Anda mau belajar untuk komit, untuk setia? Di dalam situ Anda akan mendapatkan lebih banyak hal dan loyalitas Anda akan dihargai. Apalagi mentalitas yang berikutnya. Mentalitas korban. Sukanya menyalahkan orang lain. Ada orang-orang yang punya mentalitas kondisiku kok seperti ini ya karena bosku ini gak ngerti sama aku. Gitu ya. Kondisiku seperti ini karena dia menyalahkan keluarganya yang gak suportif. Dia menyalahkan customernya yang begini begitu gitu ya. Dia menyalahkan atasannya, dia menyalahkan rekannya. Saudara, sampai kapan Anda jadi korban? Anda bukanlah korban dari situasi. Anda adalah tuan dari situasi Anda. Apa yang Anda mau lakukan terhadap situasi Anda itu terserah Anda, bukan terserah orang-orang di sekeliling Anda. Jangan lagi punya mentalitas korban. Lakukan sesuatu, ambil tanggung jawab. Apalagi yang menghalangi kita mendapatkan berkat Tuhan. Mental konsumtif. Apapun yang kita terima, gaji terima tanggal 1, habis tanggal 5. Sisanya makan Indomie. Saudara, ini mentalitas yang Anda perlu buang, yang Anda perlu ganti, yang Anda perlu transformasi. Ya, buat perencanaan yang baik. Tahan diri. Ya, gak perlu beli hal-hal yang tidak penting atau tidak urgent juga. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, kalau ngomong kebutuhan, kalau ngomong barang, satu barang, gitu ya, ngomong aja handphone. Handphone sekarang ini sudah jadi kebutuhan utama bagi banyak orang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya kan? Tapi handphone itu kan ada yang harganya dari 1 juta sampai puluhan juta. Bagaimana kita memutuskan itu ditentukan juga dari mental kita. Bagaimana kita ini mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, jangan memiliki mental konsumtif, habis, semua habis gitu ya, gak ada sisanya. Bahkan mungkin bagaimana Anda mau menabung, semuanya dihabiskan. Bagaimana Anda mau perpuluhan gitu ya. Saudara, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Turunkan standar penghidupanmu. Gak usah malu, gak usah jaim, gak usah sungkan. Engkau harus bisa belajar mengelola dengan benar.
Apalagi mental konsumerisme. Fokusnya kepada kesenangan pribadi. Ya, apa yang aku suka lah pokoknya. Hidup ini buat apa sih kalau nggak buat dinikmatin gitu ya. Apa yang Anda terima, pengeluaran Anda, apa yang Anda keluarkan itu memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ya, misalnya gaji 4 juta. Ya kan, beli handphone harga 12 juta. Pertanyaannya, sepenting itukah gitu ya, seperlu itukah? Kemudian sisanya gitu ya, untuk keperluan-keperluan yang lain, memang dicicil sih handphonenya. Tapi pertanyaannya apakah perlu? Tapi temenku itu di sebelahku handphonenya seperti itu, masa aku enggak sebagus dia? Malu dong. Saudara, malu Anda tuh harganya mahal. Gak usah dibeli saudara ya. Itu adalah mental konsumerisme. Fokusnya untuk kesenangan pribadi atau pride atau apa ya, kebanggaan. Wah, bangga. Kadang-kadang kita beli sesuatu itu tujuannya buat apa sih? Belum tentu buat kebutuhan kok. Kadang-kadang untuk membayar kesombongan kita ini loh. Membayar kebanggaan kita ini loh yang mahal harganya. Tapi kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kita lupa akan masa depan kita. Ya, kita kadang diajar gesek dulu pakai kartu kredit. Kita mencuri dari masa depan kita. Uang masa depan kita itu kita pakai hari ini. Itu namanya kita mencuri dari diri kita sendiri, dari masa depan kita sendiri. Saudara, Tuhan gak mau Anda alami semua itu. Bagaimana nanti kalau di depan Anda gak terima uang, Anda kan terlilit hutang. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak menyediakan. Tapi seringkali kita yang salah mengelola. Kita yang salah menggunakan apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, saya lihat ada banyak macam-macam orang, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari ketemu dengan bermacam-macam orang. Ada orang itu yang gajinya nggak banyak, tapi dia bisa menabung, bahkan bisa beli rumah dan sebagainya. Ada yang berlipat-lipat kali ganda, tapi habis, nggak bisa beli apa-apa. Kalau ditanya uangnya kemana, nggak tahu gitu ya, nggak ada datanya kemana uangnya habis. Saudara, sebenarnya bukan karena gaji, ternyata yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Tapi lebih ke orangnya, makanya saya tadi bilang mentalitas kita itu menentukan apa yang kita terima itu jadi apa. Bukan dari pihak Tuhan, dari pihak Tuhan itu jelas. Tuhan Allah kita itu Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya bisa tahu sifat Tuhan dari mana? Dari Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan itu ciptakan semuanya dulu, baru Tuhan ciptakan manusia, saudara. Bukan sebaliknya. Makanya saya tahu Tuhan kita tuh menyediakan bahkan sebelum manusia itu ada. Sebelum manusia itu lahir, ada di muka bumi gitu ya. Tuhan itu sudah sediakan semua kebutuhannya. Sifat Allah itu sama, nggak berubah. Tapi bagaimana kalau kita ini, kalau Adam waktu itu dia nggak menanam kembali, satu pohon dihabiskan gitu ya. Ya dia nggak akan bisa makan lagi apa yang ada di pohon itu kalau dia nggak tanam. Saudara, itu kembali kepada kita. Apalagi yang membuat kita ini seringkali gagal di dalam pekerjaan. Kemalasan. Kita buka sama-sama di Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini adalah inisiatif pribadi, saudara ya. Harus ada sesuatu di dalam diri kita itu yang mendorong kita ya lebih daripada tuntutan dari luar. Ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Perhatikan ayat yang ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bukan tidak ada makanan di luar, bukan tidak ada penyediaan yang di luar,
Tapi kita nggak mau datang ke sana. Bayangkan kalau semut itu tidak mengambil makanan-makanan yang ada di luar, ketika dia musim dingin, dia akan mati di dalam sarangnya. Makanya ketika dia musim panas, ketika jam produktif, ketika matahari terbit, kita harus segera bangun dan mengambil apa yang Tuhan sediakan. Bahkan penyediaan supranatural seperti manapun, saudara, orang Israel harus tetap keluar kok ambil mana. Orang Israel harus tetap keluar kok mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Enggak tiba-tiba masuk ke dalam ke piring masing-masing terus tinggal dimakan. Enggak, orang Israel harus tetap keluar ambil mana. Ada hal-hal yang kita harus keluarkan, harus lakukan. Kalau orang Israel malas, walaupun mana sudah di depan rumah, walaupun itu supranatural, saudara, ia tetap gak akan makan. Ia tetap gak bisa makan, ia akan tetap kekurangan. Saudara, jangan sampai kita kalah sama yang namanya semut. Firman Tuhan katakan belajar dari semut. Harusnya semut itu belajar dari kita. Kita yang harus belajar dari semut. Kenapa banyak orang malas? Kita gak boleh kalah sama semut. Saudara, jadilah orang yang rajin. Orang yang rajin itu orang yang tahu mencari dan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Ya, apalagi yang seringkali membuat kita itu gagal di dalam pekerjaan. Ketidaktahuan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Kita buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, perhatikan kata-kata Tuhan memberikan kepadamu kekayaan. Bukan Tuhan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, Tuhan memberikan kepada Anda bukan kekayaannya langsung, tapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bentuknya bisa apa? Kesehatan, sehingga Anda bisa bekerja. Bayangkan kalau Anda sakit, Anda tergeletak, walaupun mana di depan pintu, Anda tetap gak bisa bangun, betul? Tapi kalau Anda sehat, Anda kuat, Anda bisa keluar ambil mana itu untuk dimakan. Tuhan memberikan Anda dan saya ini kekuatan. Pertanyaannya, Anda pakai gak kekuatan? Sejauh mana Anda memakai kekuatan, seolah-olah ya sebanyak apa yang Anda bisa capai, sebanyak apa yang Anda bisa raih. Kekuatan kita itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kekuatan itu bisa berarti apa? Potensi. Ya, gali potensi Anda. Saya mendengar banyak cerita selama masa pandemi 1 tahun ini, ada banyak orang itu yang menemukan potensinya. Ya, entah karena memang pada awalnya karena di PHK atau karena memang bisnisnya menurun gitu ya. Harus cari jalan, ternyata ada potensi-potensi yang tergali. Mungkin karena kepepet gitu ya. Akhirnya belajar menjahit. Oh, ternyata bisa menjahit. Saya dengar ada orang yang karena suaminya meninggal, tadinya nggak bisa bekerja karena semua penghasilan dari suaminya. Akhirnya si istri ini mulai bekerja, dia mulai memasak, dia mulai membuat kue, dia mulai membuat kerajinan. Ternyata apa yang dia pikir dulu nggak bisa, ternyata dia bisa. Ada sesuatu yang kita harus gali di dalam diri kita ini. Ada skill-skill yang mungkin Anda bisa pelajari. Ada hal-hal yang mungkin Anda sudah punya yang Anda perlu kembangkan. Saudara, jangan sampai Anda tidak tahu kekuatan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Jangan sampai Anda kehilangan atau tidak tahu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di hadapan Anda. Saudara, karena itulah kekuatan yang Tuhan berikan untuk Anda memperoleh apa yang Tuhan sediakan. Apalagi yang seringkali membuat kita ini gagal. Kesombongan. Kesombongan kita tidak boleh melampaui kemauan kita. Saudara, seringkali banyak orang itu tidak mau mulai dari bawah. Itu sih kecil, itu sih gak level sama aku. Saudara, sekali lagi saya bilang kesombongan itu kadang mahal ya harganya. Kita gak perlu kok bayar kesombongan kita. Saudara, belajar untuk rendah hati. Kadang orang malu
biasanya jadi bos besar, jadi direktur gitu ya. Tiba-tiba perusahaannya kolaps. Tiba-tiba perusahaannya turun secara drastis. Harus mulai dari bawah. Itu bukan pekerjaanku. Saudara, ada situasi yang mungkin memaksa kita untuk mulai dari bawah. Jangan malu, saudara. Jangan biarkan orang lain jadi korban karena kesombongan kita. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Jangan sampai keluarga kita ini harus membayar kesombongan kita. Saudara, belajarlah rendah hati. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Firman Tuhan katakan Tuhan itu benci orang yang sombong. Tuhan itu benci orang yang congkak. Tapi Tuhan memberkati dan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi pilihlah hari ini untuk Anda belajar untuk rendah hati. Kalau Anda harus mulai dari bawah, gak apa-apa. Ayo mulai lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa pulihkan segala sesuatu yang hilang. Kalau Anda mulai dengan rendah hati bersama dengan Tuhan. Ya, kemauan Anda harus lebih besar dari harga diri Anda. Itu yang Anda harus pegang. Kemauanku harus lebih besar daripada harga diriku. Ya, jangan demi harga diri Anda mengorbankan kemauan Anda dan Anda mengorbankan banyak orang lainnya. Ya, mulai belajar untuk rendah hati. Yang terakhir, apa yang seringkali membuat orang itu gagal? Ketidakjujuran. Saudara, lakukan dengan cara yang benar. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ketidakjujuran tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Ketidakjujuran walaupun tidak ketahuan, tidak akan membuat Anda mendapatkan sesuatu yang baik. Orang yang jujur, orang yang tidak jujur, walaupun tidak ketahuan, orang itu akan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri bakal tidak percaya pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak jujur. Saudara, Tuhan mau Anda dan saya jadi orang yang jujur. Lebih baik rugi tapi jujur daripada Anda untung tapi nggak jujur. Kenapa? Berkat Tuhan itu ada di dalam kebenaran. Keuntungan yang Anda peroleh karena ketidakjujuran itu adalah keuntungan yang semu, yang bisa hilang seperti uap. Makanya firman Tuhan bilang, berkat Tuhan itu tidak disertai dengan kesusahan. Kalau tidak jujur, keuntungan itu bukan dari Tuhan, itu bukan berkat Tuhan namanya. Dan kalau bukan berkat Tuhan, biasanya akan disertai dengan kesusahan. Tapi kalau Anda jujur, Anda dapatkan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak disertai dengan kesusahan. Amin, saudara. Apakah Anda siap untuk menerima penyediaan Tuhan bagi Anda sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya? Saya berkata apa yang hilang selama satu tahun ini karena masa pandemi. Tuhan akan memulihkan untuk Anda. Kalau Anda hidup di dalam jalan kehendak Tuhan. Kita baca satu ayat terakhir di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara, ayat-ayat ini sedikit menjelaskan bagaimana
Tuhan mengajar orang Israel. Ini juga menjelaskan bagaimana Tuhan yang sama ini mengajar kepada Anda dan saya. Ada waktu-waktu di mana Tuhan itu mengizinkan kita mengalami yang namanya kekurangan. Membiarkan engkau lapar, kata firman Tuhan. Sebenarnya orang Israel lapar gak sih? Enggak kok sebenarnya. Ada mana, mereka itu kenyang sebenarnya. Tapi mereka lapar akan hal-hal yang mereka inginkan. Lapar akan hal-hal selain mana. Padahal kalau ngomong kenyang ya mereka kenyang karena mereka punya makanan mana setiap hari. Supaya apa saudara? Supaya Anda dan saya mencari Tuhan itu bukan cuma cari berkatnya aja. Supaya kita tahu bahwa manusia hidup itu bukan cuma karena penyediaan makanan, minuman dan sebagainya. Tapi karena manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, penyediaan Tuhan tidak boleh menggantikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Berkat Tuhan tidak boleh menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan Anda. Yes, Anda perlu bekerja, Anda perlu menabur, Anda perlu menabung. Tuhan menyediakan. Tapi satu hal yang harus jadi core, jadi inti di dalam kehidupan Anda, jadi fondasi di dalam hati Anda. Bahwa posisi Tuhan haruslah jadi Tuhan dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengalami yang namanya lapar, apa respon Anda? Apakah Anda masih bergantung sama Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Walaupun aku lapar, aku masih bisa hidup dengan Tuhan. Ataukah Anda sebaliknya, aku lapar Tuhan, di dalam Tuhan gak ada makanan, aku pindah ke tempat yang lain. Saudara, Anda harus tahu di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita gak bisa menghasilkan apa-apa. Kalaupun kita menghasilkan, apa yang kita hasilkan itu semu. Apa yang kita hasilkan itu tidak akan pernah memuaskan kita. Apa yang kita hasilkan itu seperti uap, akan hilang begitu saja. Tapi di dalam Tuhan, apapun situasi kita, kalau kita lakukan dengan benar, kalau kita lakukan dengan tekun, saudara, saya percaya Tuhan itu mengajari kita. Pada akhirnya bangsa Israel ini masuk kok ke tanah Kanaan. Pada akhirnya mereka menikmati yang namanya tanah dengan susu dan madu. Tapi selama masa-masa kita diajar Tuhan, belajarlah bagaimana Anda perlu menabur, bagaimana Anda perlu menabung, berinvestasi, bagaimana Anda perlu bekerja dengan benar. Dan lewat 3 cara ini Tuhan akan membuat Anda bisa terus mendapatkan, tersedia apa yang Anda butuhkan. Dan gak cuma Anda disediakan Tuhan, tapi tadi dikatakan Anda jadi berkat buat orang lain. Anda bisa memberi dari kelebihan Anda. Anda bisa hidup dengan cukup dan bahkan Anda bisa memberi kepada pekerjaan Tuhan, pada orang-orang yang kekurangan dan jadi berkat untuk keluarga Anda. Dan yang pasti nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa lewat firman Tuhan ini memberikan dasar bagi Anda. Untuk Anda tahu dan Anda kenal siapa Allah yang Anda sembah. Allah Anda, Allah kita, bukanlah Tuhan yang membiarkan kita meninggalkan kita. Ada berkat-berkat selain apa yang kita terima sebenarnya. Firman Tuhan tadi dikatakan, selama 40 tahun kakimu tidak bengkak, pakaianmu tidak kusut. Ada berkat-berkat yang mungkin tidak berupa uang atau tidak berupa sesuatu yang kelihatan kasat mata. Bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan perlindungan Tuhan? Bagaimana dengan keluarga yang ada bersama dengan Anda yang hari ini masih bersama dengan Anda? Itu berkat yang tidak ternilai. Tidakkah Anda bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan itu bukan hanya apa yang ada di depan Anda, tapi apa yang ada di sekeliling Anda dan apa yang ada di dalam hati Anda. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Dia. Bukan karena apa yang Dia bisa berikan, tapi karena siapa Allah yang kita sembah. Dia Allah yang gak berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada itu bukti karena kasih setia Tuhan. Hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan gak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan dan berikan dalam kehidupan kami. Kami melakukan sedikit, Engkau membalasnya berkali-kali lipat. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan.
Kalau ada jemaatmu yang hari ini mengalami pergumulan di area keuangan, di area kebutuhan, kalau ada orang-orang yang seperti yang saya sebutkan, kau mengalami pergumulan hari-hari ini, taruh tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa hari ini melepaskan berkat bagi jemaatmu, bagi umatmu, bagi anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jawab kebutuhan mereka. Engkau memenuhi kebutuhan mereka Tuhan. Buka jalan ya Tuhan. Kalau ada pintu-pintu yang ditutup Tuhan, Kau buka setiap pintu-pintu berkat hari ini di dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi umatmu. Berkati pekerjaan tangan mereka. Berkati usaha yang mereka lakukan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan hujan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku melepaskan berkat ini. Aku berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang yang hari ini terlilit hutang, Tuhan, Engkau melakukan perkara yang supranatural. Bagaimana Engkau bisa menjawab dan melunasi setiap hutang-hutang yang ada. Tuhan, Kau pakai setiap pekerjaan mereka. Berkati dengan berlipat kali ganda. Sehingga mereka bukan cuma bisa membayar hutang mereka. Tapi mereka juga bisa hidup dari kelebihannya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang baru saja kita dengar. Dan setelah kita mendengar, tentu saja bagian kita adalah melakukan. Supaya apa yang dijanjikan lewat firman Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita ketika kita melakukannya. Sebentar kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara silakan persiapkan roti dan anggur atau roti, biskuit, atau teh tawar atau air putih yang Anda sudah siapkan di rumah masing-masing. Dan terutama siapkan hati kita tentu saja. Kita memperingati kembali pengorbanannya di atas kayu salib, di atas Kalvari. Kita meyakini itulah yang membuat kita berjalan di dalam hidup yang baru. Dalam kasih karunia. Bukan diusahakan oleh perbuatan kita, oleh kebaikan kita. Bukan diusahakan oleh pemberian kita. Bahkan sebelum kita melakukan ini dan itu, Dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Biar ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hati dan iman kita kembali dikuatkan. Persiapkan perjamuan kudus Anda. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Naikkan hati kita, ucapan syukur kita di hadapan Dia. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Haleluya, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Saya teringat Roma 8 ayat 31 dikatakan demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nyawanya yang paling mahal, yang paling berharga, putranya yang tunggal saja diberikan kepada kita. Apalagi pergumulan-pergumulan yang lain yang harganya lebih rendah, harganya lebih murah daripada pribadi Tuhan Yesus. Pasti dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Tentu saja bukan dengan versi jawaban yang kita kehendaki, tentu saja dengan versi jawaban dari Tuhan sendiri. Karena dia tahu yang terbaik. Biarkan lewat perjamuan kudus yang kita ambil kembali hari ini, mengingatkan kita kembali bahwa dia sudah mengaruniakan yang terbaik, nyawanya yang paling mahal dalam hidup kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan yang lain? Biarkan dijauhkan dari hati kita sungut-sungut ketidakpercayaan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Digantikan dengan keyakinan, kemantapan, kebulatan, keyakinan, kepercayaan yang teguh. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai dan telah memberikan yang terbaik dan akan selalu memberikan yang terbaik. Mari siapkan roti atau biskuit yang sudah kita siapkan. Mari angkat dengan tangan kanan kita, angkat melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai dan bersyukur buat pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa kita. Selama ini kita ragu, khawatir. Biarkan Tuhan gantikan dengan keyakinan, dengan iman yang bulat, bahkan dengan ucapan syukur. Tuhan, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa supaya Engkau membuang keraguan, ketidakkeyakinan, ketidakpercayaan. Gantikan dengan keyakinan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan anggur atau air atau teh yang ada sudah siapkan di rumah. Mari angkat dengan tangan kanan kita. Angkat melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat darahnya yang menyucikan kita. Dosa kita yang merah seperti kirmisi diputihkan seputih salju. Pengorbanan yang membawa kita dekat kepada Dia sehingga kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Hubungan yang retak dipulihkan. Langit di atas kita jadi sorga terbuka. Tanah yang kita injak menjadi tanah yang subur karena anugerah Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat hati kita, angkat suara kita, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus, Yesus Engkau. Katakan, ku kagumi, ku kagumi. Kami senantiasa kagum, hormat akan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Perjamuan kudus yang kami ambil hari ini menguatkan hati dan iman kami. Mengingatkan kami berjalan dari awal dalam kasih karunia. Kami biarkan berjalan terus di dalam kasih karunia dan menyelesaikan mengakhirinya dalam kasih karunia. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, untuk Anda menerimanya. Supaya Anda dituntunnya berjalan dalam kasih karunia. Kalau Anda merindukan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa berikut yang sederhana tapi dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, saya menyadari saya adalah manusia berdosa. Ampuni, sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Bangkit pada hari ketiga, terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa satu-satunya atas hidupku. Dan aku percaya mulai hari ini namaku tertulis di dalam kitab kehidupan-Mu. Katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa ini. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon menjadi keluarga rohani untuk menuntun Anda, memuridkan Anda. Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini, supaya Anda bisa dituntun berjalan di dalam pertumbuhan iman. Dan kita bisa melayani bersama-sama. Dan kita akan satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan kembali ke marketplace untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikanlah, langit di atasmu akan menjadi sorga terbuka dan tanah di bawahmu akan menjadi tanah subur. Karena kemanapun kau melangkah, Tuhan selalu menyertai-Mu. Biarkan mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.